Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 Praktikum Mesin Listrik. Perkenalkan, saya Ranti Pratiwi selaku Ketua Kelompok 3 Praktikum Mesin Listrik. Untuk anggota kelompok 3 itu ada Abi Yuhaman, Cynthia Mediani, Marles Octavianus, Muhammad Aldino, Muhammad Saidar, dan Rentat Debsen Andeba. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal ngejelasin materi mengenai teknik pengasutan star delta motor induksi 3 fasa. Untuk kelanjutannya, kita tonton terus ya videonya. Baiklah, sekarang saya bakal ngejelasin apa itu motor induksi. Jadi, motor merupakan mesin yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, pada praktikum kali ini, motor yang kita gunakan yaitu motor induksi 3 fasa. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Untuk motor induksi itu sendiri ada yang 3 fasa sama ada yang 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dapat kita lihat itu contohnya ada di industri-industri, di pabrik-pabrik. Dan ini untuk cakupan yang luas. Nah, untuk motor induksi 1 fasa itu bisa kita lihat di peralatan sehari-hari kita. Misalnya kayak lemari es, kipas angin, pompa air, dan lain-lain. Motor induksi terdiri dari dua bagian utama yang disebut stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian yang diam dan rotor merupakan bagian yang bergerak. Konstruksi stator dibangun dari laminasi baja paduan bermutu tinggi untuk mengurangi kerugian arus eddy. Dan ia juga memiliki 3 bagian utama, yaitu rangka luar, inti stator, dan belitan stator. Pertama, bagian luar. Bagian luar ini berfungsinya adalah untuk mendukung inti stator dan melindungi bagian dalam alat berat. Kedua, inti stator. Dibuat dari baja tatanan silikon bermutu tinggi, dan fungsi utamanya adalah untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan kerugian arus eddy. Dan terakhir, belitan stator. Inti stator membawa belitan 3 fasa yang biasanya disuplai dari sistem pasokan 3 fasa. Kemudian, konstruksi rotor. Dibuat dari laminasi tipis dari bahan yang sama dengan stator. Inti silinder laminasi dipasang langsung pada poros. Laminasi ini ditempatkan di sisi luar untuk menerima konduktor. Dan ada 2 jenis rotor. Yang pertama, rotor sangkar tupai, di mana terdiri dari inti silinder laminasi, slot melingkar di bagian luar setengah tertutup. Setiap slot berisi konduktor batang aluminium atau tembaga tanpa insulasi. Pada ujung rotor, konduktor mengalami hubungan pendek oleh cincin tembaga atau aluminium yang berat. Yang kedua merupakan phase wound rotor, disebut juga sebagai slip ring rotor. Ini terdiri dari inti silinder yang dilaminasi. Pinggiran luar rotor memiliki slot setengah tertutup yang membawa belitan yang terisolasi 3 fasa. Gulungan rotor terhubung dengan dalam bintang. Cincin slip dipasang pada poros dengan sikat diletakkan di atasnya. Kuas terhubung di garis variabel, dan fungsi cincin slip ini dan sikat adalah untuk menyediakan sarana untuk menghubungkan resistor eksternal di sirkuit motor. Adapun prinsip kerja dari motor induksi adalah apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, maka akan menimbulkan medan putar dengan kecepatan Ns sama dengan 120 F/P. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor. Akibatnya, pada kumparan rotor akan timbul GGL sebesar E2S sama dengan 4,44 F2N2 flux M untuk 1 fasa. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka GGL akan menghasilkan arus listrik. Adanya arus listrik pada medan magnet, maka akan menimbulkan gaya pada rotor. Rotor akan berputar searah dengan stator apabila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya nilainya cukup besar untuk memikul kopel beban. Supaya tegangan terinduksi, diperlukan adanya perbedaan relatif antara NR dan NS. NR sendiri merupakan kecepatan rotor dan NS merupakan kecepatan stator. Perbedaan kecepatan antara NR dan NS disebut dengan slip dan dinyatakan dengan persamaan S sama dengan NS min NR per NS dikali 100%.
Apabila NR dan NS sebanding, maka arus tidak akan mengalir dan tegangan tidak akan terinduksi, sehingga tidak akan terjadi kopel. Kopel motor akan terjadi apabila NR lebih kecil daripada NS. Dilihat dari prinsip kerjanya, maka motor induksi juga disebut sebagai motor asinkron. Adapun keunggulan motor induksi yaitu yang pertama, konstruksinya yang mudah, yang kedua itu biayanya yang sedikit dibandingkan dengan tipe-tipe lain, yang ketiga itu perawatannya yang mudah, yang keempat tidak membutuhkan sikat-sikat sehingga dapat mengatasi loss yang diakibatkan oleh gesekan. Adapun kelemahannya ialah putarannya yang sulit diatur dan nilai arus asurnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai nominalnya. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengasutan pada motor induksi. Yang pertama ada pengasutan direct online atau langsung. Pengasutan ini menghasilkan arus nominal hingga 6-7 kali lebih besar dari arus normal. Pengasutan yang kedua yaitu pengasutan star delta. Pengasutan ini diawali dengan hubung bintang dan kemudian motor beroperasi dalam hubung delta. Yang ketiga ada pengasutan tahanan primer. Pengasutan ini dilakukan dengan menurunkan tegangan melalui tahanan primer yang tersambung dengan stator. Yang keempat, pengasutan autotransformator. Pengasutan ini menghubungkan transformator pada tegangan rendah dan kemudian autotransformator dilepas dan motor terhubung pada tegangan yang tinggi. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan materi pengasutan motor induksi 3 fasa. Sesuai dengan namanya yaitu bintang segitiga atau sering disebut star delta. Pengasutan ini bekerja dengan rangkaian belitan bintang Y dan beberapa saat rangkaian belitan terlepas kemudian digantikan dengan rangkaian segitiga atau delta. Motor yang digunakan dalam pengasutan ini adalah jenis motor induksi 3 fasa. Pada dasarnya motor listrik 3 fasa memiliki 3 kumparan, yaitu stator yang terpisah satu dengan lainnya. Masing-masing kumparan stator terdiri atas satu ujung masuk dan satu ujung keluar. Oleh karena itu secara keseluruhan pada sebuah motor listrik 3 fasa terdapat 6 ujung sisi kumparan stator. Berikut merupakan hubungan belitan motor bintang Y dan segitiga atau delta. Pengasutan bintang segitiga digunakan agar mengurangi lonjakan arus starting motor yang dapat mencapai 5-6 kali arus nominal. Motor ini berprinsipkan kerja. Rangkaian pengasutan bintang segitiga adalah saat start ditekan maka rangkaian bekerja pada sambungan bintang, kemudian beberapa saat sambungan segitiga aktif. Dalam hal ini, kekurangan pada pengasutan star delta ialah yang pertama, menggunakan 3 kontaktor sehingga rangkaian sedikit lebih rumit. Yang kedua, membutuhkan komponen yang lebih banyak, di mana potensi kerusakan lebih besar. Yang ketiga, membutuhkan torsi yang lebih besar pada saat starting. Selain kekurangan tersebut, terdapat juga kelebihannya, yaitu yang pertama, arus starting lebih efisien. Yang kedua, biaya pemeliharaan lebih ekonomis dan reliable. Yang ketiga, dapat memperpanjang usia motor. Yang keempat, menggunakan hubung delta dalam pengoperasiannya, yang dimana pada hubung delta sangatlah efisien pada saat pengoperasian. Dari kelebihan-kelebihan tersebut, pengasutan star delta sangatlah sering digunakan dikarenakan sistem yang sangat efisien baik dari starting maupun sampai ke pengoperasiannya. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.